Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 31 Januari 2025. Gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, Imam. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menjelaskan kerajaan Allah dengan dua perumpamaan. Pertama, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Semua itu terjadi karena Allah yang memberkati benih dan tanah. Allah yang menurunkan hujan agar beroleh air yang cukup dan sinar matahari untuk pertumbuhan. Dan apabila itu terjadi, maka pada waktunya untuk menuai. Yang kedua, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji itu paling kecil daripada jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Bagaimana benih itu tumbuh kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang menaburkan akan merawatnya dengan baik. Saudara-saudariku terkasih, kerajaan Allah sebagaimana iman harus bertumbuh. Iman kita pada Kristus akan bertumbuh dan berkembang bila kita merawatnya dengan baik. Iman kita tidak akan bertumbuh dan berbuah bila kita hanya berdiam diri, berpangku tangan tanpa ada usaha dari diri kita. Atau saya menyebutnya kita malas. Iman itu ibarat tanaman yang perlu kita rawat, perlu kita perhatikan. Kita sirami, kita beri pupuk, agar dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita merawat iman kita dengan doa-doa kita. Tekun membaca kitab suci, tekun dalam ekaristi, tekun membaca buku-buku rohani, supaya kita punya wawasan yang luas tentang bagaimana beriman kepada Kristus. Dengan demikian kita semakin tangguh, kuat dalam iman. Sayangnya banyak dari kita merasa dengan baptisan sudah cukup. Dengan datang novena sudah cukup. Sudah puas dengan semuanya itu. Dampaknya kita menjadi pribadi yang dangkal imannya. Bila ada masalah, ada pertanyaan, ada perdebatan tentang iman Katolik, kita bingung menjelaskannya. Dan ada yang akhirnya meninggalkan Yesus. Itu karena kita merasa sudah puas dengan apa yang kita miliki. Tidak mau berusaha untuk semakin mendalami, semakin dekat dengan Kristus, semakin
tekun dan setia dalam doa-doa kita sebagai cara kita untuk memperkuat iman kita. Iman kita pada Kristus perlu kita rawat terus-menerus. Jangan berdiam diri dan merasa puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus terus mendalaminya sehingga kita semakin dikuatkan. Badai persoalan selalu ada. Tapi kalau orang punya iman yang kuat, kalau orang tentu percaya kepada Kristus, ia yakin dalam situasi apapun, ia senantiasa diberkati Tuhan dan tidak akan menggoyahkan iman pilihannya pada Kristus. Maka tetaplah tekun dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, dalam permenungan sabda, dan bacaan-bacaan rohani yang menguatkan iman kita pada Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.